wabarakatuh. Senang sekali kali ini kita bertemu lagi bersama saya Kelana Gaib di Campur-Campur Channel. Channel yang membahas mengenai keilmuan, kesehatan, pengobatan, sosial, budaya, dan kehidupan hari-hari. Semuanya bercampur di Campur-Campur Channel. Oke. Kali ini kita melanjut untuk part ketiga dari kumpulan ilmu gaib. Kita kupas tuntas kumpulan ilmu gaib dari buku yang terbitan tahun 80-an, yang mana sebagian besar dari keilmuan-keilmuan yang diajarkan dalam buku ini berhasil dilakukan. Cuma ada hal-hal yang tidak baiknya, yang itu jangan ditiru ya. Ini sekedar kita tahu saja, sekedar kita tahu bagaimana cara kerja-kerja dukun yang menggunakan raja-raja. Ya, tidak jauh lah seperti ini hasil perbuatannya, yang membuat orang jadi bangkrut, sakit, atau apalah gitu. Dan kita ambil yang baik-baiknya saja, seperti untuk pengusiran, pengobatan, penetralisir, kerejekian, mungkin itu bisa kita lakukan. Yang penting tidak keluar dari syariat atau tidak melanggar daripada syariat Islam, bagi yang beragama Islam ya. Kita saring saja dulu, tapi saya akan menjelaskan ini semua. Sebelumnya jangan lupa tetap di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke yang lain. Karena jika Anda berbagi, terus orang juga mengamalkannya atau mengamalkannya ya gitu ya, atau orang paham akan yang Anda bagi, maka Anda akan mendapatkan pahala juga ya. Orang itu mendapat pahala, Anda juga mendapat pahala ya. Membantu orang juga kesusahan juga akan Anda mendapat pahala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja. Kali ini kita meneruskan tentang cara mengembalikan sesuatu yang hilang ya. Kita sering kehilangan barang-barang ya. Apakah itu dompet kita mungkin hilangnya karena dicuri, atau kita lupa meletakkannya, atau hal-hal lain yang kehilangan seperti kendaraan, atau kehilangan orang. Bisa jadi kehilangan orang ya, misalnya ada keluarganya hilang, selagi masih hidup mungkin masih bisa kembali. Caranya begini: ketika Anda mengalami musibah kehilangan barang berharga, dicuri orang atau dicopet uangnya ataupun dijamret, maka berpuasalah selama 7 hari selaya menggambarkan atau membayangkan orang yang mencurinya. Kalau kita dijamret atau dirampok, kita kan tahu mukanya, atau dia pakai topeng, kita bayangkan saja ya gitu ya, maksudnya seperti itu. Atau apa saja yang bisa Anda gambarkan, berarti fisiknya kah atau apanya yang Anda lihat saat itu terhadap si pelaku ya, atau terhadap barang yang hilang itu. Lalu gambar tersebut dimasukkan ke mulut sambil membaca doa sebagai berikut. Oh ya, jadi ini kita tulis saja, kita gambarkan seperti mukanya atau barang yang hilang gitu ya. Nah, itu tadi gambarnya dimasukkan dalam mulut, kasih masuk, kayak digulung-gulung gitu ya, kayak kapsul gitu, kasih masuk. Lalu membaca ayat di bawah ini ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya samhisa 3 kali, ya tamliha 3 kali, ya bari, ya busa 3 kali. Terus summa anqalabatil ahjaru wa anqalabatil ashjaru wa anqalabatil aradu, dan seterusnya ya, seperti itu. Itu dibaca. Terus dari hari ke-7
saat puasa tadi Anda menambahkan doa berikut. Jadi setelah kita baca itu selama 7 hari, maksudnya setiap setelah puasa ya. Jadi di hari yang ketujuhnya Anda tambahkan bacaan sebagai berikut ya, yang bunyinya kun darahima musakkakan fi ainin nasi ya. Insya Allah barang atau uang yang hilang itu akan dikembalikan dengan izin Allah Ta'ala, dan Anda tidak perlu menanyakan dari mana datangnya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba barang yang kita maksud tadi, yang setelah kita rituali ini dengan puasa tadi 7 hari membacakan doa-doa tadi ini, maka barangnya kembali. Anda jangan heran ya, dari mana datang, kok bisa ada ya, ada di sini, saya temukan di sini. Itulah kelebihan dari pada doa ini. Oke, selanjutnya ada juga cara supaya nikmat bersetubuh. Ini untuk yang sudah berumah tangga ya, mungkin merasa kurang pas, kurang nikmat atau apa. Ini ada caranya. Ambillah empedu domba hitam yang gemuk, lalu diaduk dengan air cuka, lantas dioleskan pada jakar atau penis. Pasti Anda puas merasakan nikmatnya bersetubuh. Cobalah. Jadi supaya lebih nikmat, lebih enak, lebih legit gitu, carilah empedu domba yang berwarna hitam. Dombanya yang berwarna hitam, empedunya domba yang gemuk. Itu empedunya itu disiram dulu pakai air cuka, itu supaya untuk mematikan kuman-kumannya ya. Siram pakai cuka, lalu dioles pada jakar. Jadi dipecah aja itu empedunya, dioles ya, siram cuka, campur cuka lah sedikit, baru dioles ya, dioles di anunya laki-laki ya, diterong. Nanti rasakan. Kemudian selanjutnya, cara menghentikan beser darah wanita. Ajimat di bawah ini tulis di bawah, insya Allah wanita yang selalu mengeluarkan darah atau penyakit akan lepas sembuh. Ini kalau ya darah, mungkin ya darah haid ya, yang biasa itu yang di atas normal. Kadang biasa lebih dari seminggu, kan normalnya biasa 3 hari ya. Ini di atas 3 hari, biasa seminggu masih juga haid. Itu bisa menggunakan cara ini ya. Ada rajahnya seperti ini ya, itu di bawah saja. Kemudian ada cara memelihara keselamatan kapal. Ya, keselamatan kapal ini, ajimat ini ditulis pada ujung perahu dengan pisau. Jadi diukir ya pakai pisau. Dan ketika berangkat Anda menulis 7 batu kecil, huruf seperti ini ya. Lalu dilemparkan ke 4 arah penjuru, kanan, depan, kiri, belakang gitu ya. Insya Allah perahu Anda akan selamat dari gangguan topan, gelombang yang dahsyat, batu karang, dan lain-lain. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu batunya tadi ditulis pakai spidol aja di batu-batu kerikilnya. Itu nanti untuk dilempar kanan, kiri, samping, belakang. Untuk keselamatan kapalnya ya, supaya nggak tenggelam karena ombak besar atau nabrak. Itu bagusnya kalau mau berangkat ya, nelayan-nelayan atau yang mau pergi mancing naik speedboat, atau yang mau menyeberang, bagus bisa digunakan itu. Inilah tulisan azimatnya seperti ini, yang ditulis di ujung perahu tadi ya, dipakai pisau, tulis pakai pisau, diukir. Baru tadi yang tulisan huruf lam, waw, ha, nun tadi di batu yang untuk dilemparkan ya. Kemudian
ada cara untuk memporak-porandakan golongan atau organisasi. Nah, ini untuk menghancurkan ya orang yang nggak disuka atau kelompok. Mungkin ada geng motor atau kelompok-kelompok penyamun, perampok yang mungkin kita mau bubarkan ya. Jangan partai atau apa, nggak enak. Nanti urusannya panjang. Nah, ini. Jadi caranya, tulislah dan taruhlah ayat di bawah ini di tempat golongan atau organisasi yang dituju, di rumah atau di kampungnya, pasti akan berantakan mereka. Ini ayat yang ditulis. Ya, ini tulis, baru ditaruh di kampungnya, ya disimpan di tanah atau di mana, atau ditempel di rumahnya orang atau tempat markasnya gitu ya, supaya dia nggak tahu nanti apa yang terjadi, orang itu akan bubar, kacau gitu ya, kelompoknya akan bubar. Kalau ini ditempelkan pada pohon yang berbuah, maka buahnya akan habis dan rontok. Wah, saking bahayanya. Jadi bukan hanya golongan saja atau orang ya, ini untuk tumbuhan juga. Misalnya durian, rambutan, atau mangga, atau tumbuhan-tumbuhan yang ada buahnya. Kalau ditempel ini di pohon tersebut, maka buahnya akan runtuh, tidak jadi, jatuh semuanya, berguguran. Ini kerasnya daripada raja tersebut. Jangan dibuat main-main. Kalau untuk menyakiti orang, dosanya ditanggung sendiri. Nah, jadi ini kita sekedar tahu aja untuk pemirsa di rumah. Kalau bisa jadi di tempat Anda selalu buahnya jatuh terus, gagal panen karena buahnya jatuh, tidak sampai masak sudah gugur berguguran. Bisa jadi ini ulahnya orang yang melakukan hal seperti ini di kebun Anda ya, di tempat Anda. Nah, atau di organisasi Anda ada yang begini, sering ribut apa, akhirnya bubar, padahal sebenarnya baik-baik saja. Bisa jadi ada yang tidak suka dan melakukan hal seperti ini. Ya, itulah gambaran-gambaran yang dilakukan orang untuk menjatuhkan lawannya ya. Itu kalau dibilang dosanya ya, menurut saya sih dosa kalau untuk menyakiti orang ya. Ya. Kemudian kita lanjut. Di sini dijelaskan juga ada cara untuk memperbanyak keluarnya air susu. Jadi untuk ibu-ibu yang menyusui, biasa ada yang air susunya sedikit ya. Ya, kadang dia minum daun katuk juga, rebusan daun katuk, atau makan sayur katuk, tapi tetap juga masih kurang. Ada susu-susu juga penambah air susu juga kadang kurang juga ya, masih tidak lancar. Nah, di sini ada diajarkan caranya seperti ini. Ajima di bawah ini ditulis pada makanan, dan roti atau yang lainnya, lantas dimakan ibu yang sedang menyusui atau diberikan kepada hewan atau domba atau sapi perahan. Insya Allah susu akan keluar lebih deras dari semula. Inilah ajimah yang ditulis. Ini ditulis di makanannya, lalu dimakan untuk si ibu. Atau kalau kita punya peternakan kambing, yang biasa kambing perah ya, kambing-kambing etawa yang biasa untuk susunya mau kita produksi, atau sapi, itu bisa digunakan juga ini. Tulis pada makanannya, makanan hewan ternak tersebut, lalu kita kasih makan supaya hasilnya lebih banyak ya, berkali-kali lipat dari biasanya. Biasanya mungkin sehari dapat, untuk satu ekor dapat 1 liter atau 2 liter. Ini bisa jadi sehari mungkin dapat 5 liter ya, atau 6 liter gitu ya. Pokoknya lancar lah dari yang biasanya. Kemudian kita bahas mengenai cara memudahkan tidur ya. Banyak orang yang sulit tidur ya. Mungkin itu karena penyakit namanya insomnia, atau karena terlalu banyak pikiran atau apa ya. Ada orang yang nanti di atas jam 3 subuh baru bisa tidur, atau di atas jam 5 subuh baru bisa tidur. Udah dengar azan
bunyi azan di masjid, baru dia ngantuk berat dan bisa tidur. Banyak ya, rata-rata di atas jam 12 malam belum bisa tidur, jam 2, jam 3. Nah, dia kesulitan untuk tidur, tidak ngantuk sama sekali, atau kadang nggak banyak pikiran tapi sulit tidur ya, sudah bawaan penyakit. Nah, di sini ada caranya untuk menyembuhkannya. Tulislah rajah di bawah ini lantas ditaruh di bawah bantal. Dengan izin Allah, Anda yang sulit tidur akan lekas bermimpi indah. Maksudnya Anda akan cepat tertidur dan mimpi yang indah. Jadi kalau kita sudah tidur, ditulislah rajah di bawah ini. Ya, oke. Itu ditulis di kertas, taruh di bawah bantal, kita tidur. Gitu ya. Nanti insya Allah cepat tertidur, pulas dan mimpi yang indah. Ya, ini untuk orang-orang yang sulit tidur. Nah, kemudian ada cara untuk supaya kuat jaga atau tidak tidur. Nah, ini kebalikannya. Tadi yang sulit untuk tidur, sekarang orang yang gampang tidur supaya tidak tertidur. Ini untuk orang yang begadang atau yang lagi jaga ya, jaga malam. Nah, atau punya hajatan supaya nggak tidur, ada menunggu sesuatu gitu ya. Jadi supaya nggak tertidur itu ada caranya seperti ini. Saya bacakan. Azimah di bawah ini ditulis dan dibawa di waktu malam. Insya Allah Anda kuat, tidak mengantuk atau tidak tertidur. Inilah ajimatnya. Jadi ini ditulis lalu dibawa saja ya, dikantongi gitu saat kita begadang supaya tidak tidur, tidak ngantuk. Nah, itu untuk supaya tidak tidur. Tadi sebelumnya supaya cepat tidur, bisa tidur menggunakan azimah yang tadi. Kemudian cara untuk menumbuhkan keberanian. Nah, ini biasa banyak orang yang takut ya, sebab takut itu banyak. Ada juga orang takut sama bayangan sendiri. Ada orang takut ini dan itu. Dan umumnya orang takut itu dikarenakan dia takut mati. Jadi kalau orang takut mati pasti dia sudah dijamin. Dia itu pasti orang nakut. Dan orang yang tidak takut mati biasanya itu orang yang berani ya. Kenapa orang takut mati? Ya, biasanya karena dia merasa banyak dosa atau amalnya sangat sedikit. Ya. Atau banyak beban tanggung jawabnya di dunia ini. Jadi dia masih takut untuk meninggal dunia. Jadi kalau orang yang tidak banyak beban atau tidak banyak tanggungan atau banyak amalnya, malah dia ingin cepat-cepat mati supaya cepat bertemu dengan Tuhan. Nah, gitu umumnya ya. Saya nggak tahu persepsi Anda, terserah Anda. Cara menumbuhkan keberanian. A. Yang pertama ya. Azimah di bawah ini ditulis pada telapak tangan kanan. Insya Allah rasa minder atau perasaan rendah diri terhadap orang lain lenyap. Bagaimanapun tinggi pangkat kedudukannya. Inilah raja yang tulis. Itu ditulis di telapak tangan kanan. Ditulis. Nah, baru kita kalau ketemu orang yang biasa kita takut, kita jadi nggak takut. Biasa kita minder. Misalnya kita orang miskin ya, misalnya mau ketemu orang-orang yang kaya-kaya, konglomerat apa, atau orang-orang yang berpangkat. Biasa kan, saya ini apalah, orang miskin ini mau dijumpai ini orang anu, atau kita mau ketemu anu, nggak berani, saya minder. Nah, jadi kalau kita pakai itu, insya Allah kita jadi berani. Semuanya kayak rata saja, kayak tidak, kayaknya kita sederajat sama dia begitu ya. Ini untuk menumbuhkan keberanian. Yang B, azimah di bawah ini ketika berhadapan dengan orang yang disegani atau disetujui supaya tujuannya tercapai. Ya, ini hampir sama kayak tadi juga ya, azimah seperti ini. Nah, itu ditulis juga di bawah supaya disetujui keinginannya menghadap orang. Misalkan orang mau menghadap bos, takut dah sama bos, nanti nggak disetujui. Misal mau naik gaji ya, bos minta tambahan gaji, bos untuk transport, nggak takut kita ngomongnya, ini kita tulis
Nah, jadi kita menghadap bos, jadi nanti kita akan tumbuh rasa keberanian dan disetujui juga kita. Ya, coba saja, nggak masalah dicoba, nggak rugi. Kemudian yang C, cara menghilangkan takut bayangan sendiri. Nah, tadi kan takut menghadap orang besar atau orang berpangkat, ya, masalah derajat ya. Sekarang takut bayangan sendiri. Nah, tulislah hajimah di bawah ini dan bawalah ketika berjalan malam. Insya Allah rasa takut bayangan sendiri akan hilang. Padahal di kanan kiri tidak ada apa-apa. Nah, biasa kan begitu ya. Kalau yang penakut itu kalau jalan malam-malam takut. Padahal bayangan sendiri dikira ada makhluk halus. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Jadi itu bisa ditulis rajanya seperti ini. Ya, itu di bawah ya. Oke. Nah, selanjutnya yang D, cara menghilangkan rasa takut ketika menghadapi suatu masalah. Nah, biasa kita juga mendapatkan masalah ya. Misalnya ada nyerempet orang atau ada terkena kasus. Kita biasa takut karena saking takutnya kita, sebenarnya kita tidak salah. Karena kita rasa takut, didesak-desak, kita malah panik dan jadi bisa kena masalah gitu atau dituduh orang macam-macam. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa takut yang di sini saya jelaskan, tulislah hajimah pada kepingan besi. Ditulis di lempengan besi ya, plat-plat besi gitu ya. Maka ketika Anda dihantui rasa takut menghadapi suatu masalah-masalah sepele, Anda menjadi mantap dan berpendirian atau percaya diri. Inilah tulisan hajimahnya. Ini tulis di lempengan besi, plat-plat besi gitu. Itu nanti di bawah. Mungkin bisa dibuatkan cincin, kan ada biasa cincin yang ada tulisan-tulisan itu. Nah, rajahnya seperti ini. Ya. Itu untuk keberanian. Ya, menambahkan jiwa, membangkitkan jiwa rasa berani kita. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini banyak dicari orang ya. Cara membebaskan diri dari tanggungan hutang. Nah, ini dari orang-orang yang berhutang, yang terlilit hutang, bisa menggunakan cara ini. Di sini diajarkan caranya agar kita bisa terbebas dari hutang. Dari lilitan hutang ya. Bisa lunas gitu. Doa di bawah ini dibaca sebanyak-banyaknya ketika Anda belum dapat membayar hutang. Insya Allah rezeki bertambah banyak sehingga Anda tidak keberatan membayar hutang. Inilah doa yang dibaca seperti ini ya. Bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabiru anta lazi la yahtadi wasifuna liwasfi azamatihi. Itu ditulis dibaca ya sebanyak-banyaknya. Mungkin setiap habis sholat Anda baca doa ini, insya Allah dalam nggak sampai 1 bulan Anda akan mendapatkan rezeki yang banyak untuk menutupi hutang-hutang Anda. Ya, kita tidak tahu ya, kita hanya berdoa pada Allah. Mungkin karena hanya doa yang bisa merubah takdir ya. Mungkin dari dulu kita sudah takdir kau jadi begini, punya hutang 10 miliar misalnya gitu ya. Kita bingung mau bayarnya pakai apa ini. Nah, jadi kita bisa amalkan ini dengan doa ini atau dengan kita berdoa, insya Allah Allah mengabulkan dan takdir kita berubah lagi, dirubah Allah. Bisa membayar hutang gitu. Dia di tanggal sekian, bulan sekian, hutangnya lunas sama si A, sama si B, si C, si D, sampai si Z, lunas semua. Bisa. Ya, semuanya bisa, itu kuasanya Allah. Yang penting kita berdoa dan berusaha. Usahanya apa tadi? Ya ini, habis sholat, doa, terus cari-cari kerjaan lah. Kalau punya modal ya jualan-jualan, kecil-kecilan, siapa tahu dari situ jalannya. Kita nggak tahu ya. Atau tiba-tiba nemu berlian di jalan, atau nemu bongkahan emas, atau bongkahan berlian, kita nggak tahu dari mana itu. Atau tiba-tiba menang
undian, kupon, beli jajanan makanan, dapat kupon dalamnya, dapat 50 miliar. Kita nggak tahu ya. Itu rezeki itu datang dari mana. Amalkan saja doa yang tadi untuk supaya kita bisa membayar membayar hutang-hutang. Nah, selanjutnya cara mendatangkan keberkahan pada bahan makanan. Nah, dan sebelum-sebelumnya ini sudah ada juga ya. Saya jelaskan di part 2 kemarin. Di part 1 juga ada untuk mendatangkan keberkahan. Tapi ini nggak apa-apa, saya bacakan lagi. Ini yang versi lainnya juga ya. Jika Anda ingin persediaan bahan makanan Anda lebih berkah, coba ambil 50 biji bahan makanan dan bacalah ayat kursi setiap mengambil 1 biji. Jadi kalau 50 biji jadi 50 kali ayat kursi. Setelah habis 50 biji dengan 50 kali bacaan ayat kursi, maka bacalah ayat mubarakah di bawah ini. Kemudian disambung surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas 20 kali. Setelah itu kumpulkan lagi dengan bahan makanan seluruhnya. Jadi itu bijian tadi, misal beras ya. Kita mau beras kita itu berkah, nggak habis-habis. Misalnya ada 2 karung. Gitu ya. Kita ambil, baca ayat kursi 50 kali. Ambil lagi 50 kali, udah ayat 1 sampai 50 jadi sudah 50 kali ayat kursi. Baru bacakan lagi surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah itu 20 kali. Jadi baca lagi 20 kali untuk yang 50 tadi. Nah, lalu digabungkan lagi ke setelah kita baca doanya, ini doa yang Anda baca. Setelah membacakan tadi, bacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulkul lati tabarakallahu rabbul alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu kembalikan lagi beras tadi atau benda-benda yang untuk kita berkahi tadi, mendapatkan berkah tadi ke tempatnya, digabungkan ke yang lain gitu ya, supaya yang lain itu berkah. Keberkahannya seperti apa ya kita nggak tahu, mungkin kita makan sedikit saja sudah kenyang, atau barangnya tidak habis-habis, atau barangnya jadi bagus, tidak rusak gitu ya, bisa jadi model keberkahan itu banyak. Oke, selanjutnya cara mengobati orang sakit kepala dengan lalat. Ini sering orang sakit kepala. Sering minum obat, nanti sembuhnya cuma setengah jam, sakit lagi. Jadi banyak obat kimia aja makin tidak bagus ya. Jadi ini ada cara tradisional. Caranya begini. Ambillah lalat yang hidup, lalu dibungkus dengan kain hitam. Lantas diikatkan pada kepala yang pusing atau yang sakit. Insya Allah sembuh. Goyang, gempa. Pernah coba ini untuk sakit kepala. Jadi ada lalat kita tangkap. Bisa pakai sapu atau pakai plastik ya, tangkap tutup. Lagi nempel dia, tangkap. Itu masukkan ke kain hitam. Dibuat kain, taruh, dililit, diikat karet supaya nggak terbang dia. Baru diikatkan di kepala lalat yang masih hidup ya. Itu untuk obat sakit kepala, itu obat alami itu ya. Ini tanpa rajah atau tanpa bacaan-bacaan. Baca bismillah aja lah ya, dengan niat supaya Allah memberikan kesembuhan dari sakit kepala kita. Insya Allah itu bisa sembuh dengan izin Allah. Kemudian cara mengobati penyakit yang sukar sembuhnya. Ada juga penyakit yang sukar sembuh ya. Sudah beberapa kali berobat, sering-sering berobat tapi masih sakit. Nah, tulislah azimah di bawah ini pada kertas, lantas ditumbuk halus dan dimasukkan ke dalam air, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Insya Allah lekas sembuh. Ini azimahnya. Ini tulis, baru dihancurkan, campur di gelas, isi air, diminum. Ya, itu untuk menyembuhkannya. Oke? Nah, itu untuk penyakit-penyakit yang sukar sembuh. Kemudian, cara mengobati penyakit mata. Ya, saya ini tidak sakit mata. Ini cuma action saya model ya.
pakai kacamatanya supaya ganteng-ganteng gitu ya. Ya, bukan karena minus atau plus ya. Insyaallah masih normal, kecuali kalau lama main HP di tempat gelap, begitu kita dapat tempat terang itu kayak agak buram. Ya maklumlah faktor umur. Kalau sudah kepala 5 ya begitu ya. Cara mengobati penyakit mata, ajimat di bawah ini ditulis. Insya Allah, penderita penyakit mata yang belum bisa sembuh dengan obat-obat lahiriah akan segera sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Inilah azimah yang ditulis. Ya, seperti ini. Tulis. Bahasa Arab ini ya, itu tulis. Ya, tulis ya di bawah ya. Di bawah ini, di bawah. Insya Allah. Mungkin dalam beberapa bulan akan ada perubahan dan lama-lama penyakit matanya yang sakit jadi sembuh ya, penyakitnya hilang. Nah, itu untuk penyakit mata. Kemudian kita bahas mengenai cara mengobati penyakit perut. Nah, penyakit perut ini banyak sering dialami oleh perempuan atau anak-anak ya, suka sakit perut. Mungkin karena terlalu banyak makan cabai atau apa, kita kurang tahu ya, atau ada asam lambungnya yang kurang normal, itu ya bisa menyebabkan penyakit ya. Cara mengobati penyakit perut dengan menulis surat Al-Buruz. Surat Al-Buruz itu yang bunyinya begini, wassama'i zatil buruj, dan surat At-Tariq, wassama'i wat-tariq, dan seterusnya. Itu ditulis di atas kertas sampai selesai. Insya Allah penyakit perut yang membandel akan segera sembuh dengan izin Allah. Itu kita tulis di atas kertas, baru mungkin kita simpan saja, kantongi ya, atau tempelkan ke perut ya, tempelkan saja tulisan tadi yang di kertas tadi. Insya Allah penyakit perut Anda akan sembuh. Semuanya itu dengan izin Allah. Kemudian, nah ini juga banyak cari orang ya. Cara menyembuhkan orang yang terganggu jin atau kemasukan setan. Nah, kata orang, kerasukan setan, bilang orang ya. Ya, kalau sebenarnya itu kalau orang yang benar kerasukan itu, yang bukan faktor psikologi, kan biasa banyak juga pakar-pakar bilang tidak ada yang namanya kerasukan. Itu hanya tersugesti atau apa pikirannya. Tapi kalau menurut saya bilang ada orang yang bisa kerasukan setan. Cara ciri-ciri yang pastinya itu apa? Pertama, dia itu kalau kerasukan itu dia tidak merasakan panas, tidak merasakan sakit, dan memiliki tenaga yang lebih dari biasanya. Nah, misalnya kalau panas, misalnya kita bakar tangannya, dia nggak akan merasa kepanasan dan tidak melepuh. Kalau orang yang normal atau cuma atas halusinasi pikirannya saja, yang menurut banyak pakar bilang begitu, cuma halusinasi, itu kalau dibakar pasti melepuh tangannya ya, karena kita kan manusia normal. Tapi kalau dia udah kerasukan jin, masuk setan di badannya, biasanya itu biar kita bakar dia nggak merasakan panas dan juga tidak melepuh. Contohnya lagi apa? Orang yang kalau makan kaca ya, makan beling, botol dimakani, semprong, itu dia makan, yang kerasukan setan dia makan itu, atau dia makan bunga banyak dia makan. Tapi begitu dia sadar, sudah disadarkan begitu, biasa dia kalau dia cari itu tidak ada bekas kaca di mulutnya, itu kacanya hilang. Ya coba aja pikir oleh akal ya, kalau dibilang itu rekayasa bagaimana? Jelas-jelas kaca yang dimakan. Tapi setelah dia sadar, diperiksa di mulutnya, tidak mulutnya juga tidak luka, dan ini orang juga tidak punya ilmu ya, seperti kayak jarang kepang ya, peserta pemain jarang kepang itu dia dikasih masuk jin, kerasukan, makan kaca, kupas kelapa pakai gigi. Coba kalau dia normal, nggak bisa. Kalau dia cuma sugesti saja seperti itu, dia makan kaca ya berdarah. Nah ini tidak terjadi apa-apa dan kacanya itu tidak ada di mulutnya, hilang ya, mungkin sampai mana kita nggak tahu, dia sudah hilang. Dan saya sering
lihat yang seperti itu. Kalau mengalami kerasukan saya belum pernah ya. Nah, itu kita lanjut saja. Ini cara menyembuhkan orang yang terganggu jin atau kemasukan setan. Wipik di bawah ini ditulis pada kertas. Yang menulis dalam keadaan suci, jadi dia sudah berwudu ya, maksudnya tidak dalam berhadas besar dan hadas kecil, itu artinya suci. Lantas ditempelkan pada kening orang yang terganggu jin atau kemasukan setan. Insya Allah jin atau setan itu akan segera lari. Ya, wipiknya seperti ini yang ditulis. Nah, itu ditempelkan. Nah, ini kejadian ini saya pernah lihat sendiri. Ada orang pasien wanita sudah berobat kemana-mana. Ini dibikin orang dia sampai dia kayak orang gila gitu ya, kerasukan setan, kerasukan setan. Malah ada yang ruqyah dibacakan ayat-ayat, dia lebih lancar daripada orang yang membaca. Misalnya dibacakan ayat kursi, kita baru baca 2 potong, 2 baris, dia sudah hampir selesai, bisa lebih cepat. Nah, kalau bilang dia setan ya biasa kan kepanasan. Nah, ini enggak kepanasan, malah dia lebih cepat dan lebih lancar lagi, lebih fasih lagi ya. Ada keliling-keliling, banyak orang pintar datangi ngobati, masih juga nanti kalau diobati sembuh itu ya 1 jam 2 jam kemudian kambuh lagi, kerasukan lagi. Kerasukannya ya nggak teriak-teriak, kadang kayak orang gila gitu ya, kadang cengis-cengis sendiri apa, bisa begitu, kayak orang kena gangguan jiwa. Kadang juga teriak, padahal bukan gangguan jiwa, memang kerasukan setan. Contoh kerasukan setan tadi ya seperti saya bilang, kalau dibakar atau di apa gitu dia tidak merasakan kesakitan ya. Kalau dia masih merasakan kesakitan, itu bakar atau apa, bisa jadi itu bukan kerasukan. Dan kedua, kalau kerasukan itu juga ciri-cirinya juga dia memiliki tenaga yang lebih daripada manusia biasa. Misalnya si A, biasanya dia kalau ngangkat 10 kilo nggak sanggup. Tapi kalau dia kerasukan, dia sangat gampang sekali ngangkat itu barang. Atau berat badannya bertambah, bisa bertambah 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Mungkin beratnya biasa 30 kilo, kalau setelah dia kerasukan, biar 3 orang ngangkat itu udah keberatan sekali, udah kayak ngangkat barang 150 kilo begitu ya. Itu ciri-cirinya orang yang kerasukan. Kalau yang kerasukan masih ringan-ringan saja, tenaganya biasa saja, itu namanya bukan kerasukan. Bisa jadi faktor pikirannya yang terganggu, tersugesti gitu ya. Nah, itu yang menurut para pakar biasa begitu. Tapi kalau yang menurut pengalaman kita di lapangan ya seperti itulah, dia itu memiliki kelebihan daripada manusia biasa kalau yang kerasukan, tapi dia tidak terkontrol oleh jiwanya. Itu tadi tulis ya, ditempel. Nah, jadi itu orang yang kerasukan itu, saya lanjut ceritanya, dia sudah berobat kemana-mana, keluarganya bawakan, tidak juga sembuh, maksudnya tidak permanen sembuhnya, masih juga paling 1 hari 2 hari kumat lagi. Hasil ketemu orang yang mengetahui cara ini. Nah, jadi ini oleh paranormal tersebut ditulis, terus ditempel di keningnya. Ya, supaya lengket tuh bisa suruh cuci dulu mukanya, udah basah. Nah, ditempel itu kertasnya di keningnya. Alhamdulillah, setelah itu saya perhatikan berapa hari, berapa bulan, berapa minggu, sampai berapa tahun nggak pernah lagi kesurupan. Maksudnya mungkin itu jin kirimannya itu sudah pergi ya, hilang, musnah atau apa, kita tidak tahu. Yang jelas dengan pakai itu cocok sama orang tersebut ya, yang biasanya itu udah berapa paranormal didatangi, ya datangi juga, hasilnya masih nihil ya, maksudnya masih bandel jinnya. Nah, dengan menggunakan raja seperti ini ditempel di keningnya itu, seketika itu juga nggak sampai 30 menit sudah sadar dan tidak pernah kambuh lagi. Oke. Kemudian cara mengobati penyakit radang mata. Nah, radang mata
kita definisikan sendiri saja ya, radang mata itu seperti apa. Mungkin ya agak mulai buram atau agak lain-lain dia rasa matanya, itu mungkin radang ya, mungkin mau pembengkakan atau apa. Ajimah di bawah ini ditulis lantas dikalungkan pada orang yang sakit radang mata, insya Allah lekas sembuh. Jadi cuma ditulis saja, terus ditaruh di wadah, di kain atau apa, dikalungkan. Itu untuk supaya radangnya sembuh ya, hilang radangnya. Nah, ajimahnya seperti ini. Ayat-ayatnya, bukan ayat ya dibilang ya, tulisannya ya, tulisan doa-doanya kita. Itu diikat, dikalungkan untuk orang yang mengidap penyakit radang mata. Kemudian ya, cara mengusir jin. Ini juga banyak dicari orang. Tadi kan untuk kerasukan, cara untuk mengusir jin ya. Ajimah di bawah ini ditulis, lantas dibakar di tempat yang didiami jin. Insya Allah jin yang sering mengganggu akan segera pergi. Ini biasa ada rumah-rumah yang angker ya. Misalnya ada kita ngontrak rumah, sering dapat gangguan. Sering ada suara-suara, mungkin di dapur atau di kamar. Atau sering di mimpi buruk waktu kita tidur situ, atau sering ketindihan. Bisa jadi di rumah situ atau di kamar situ ada jin yang jahil, jin yang jahat yang tinggal di situ. Dia nggak suka kalau kita di situ, paling mungkin kita dalam keadaan tidak bersuci, dia mengganggu kita ya. Sering ya dialami orang atau dikirimi orang, seperti yang raja-raja begini taruh di kuburan apa supaya rumahnya dapat gangguan. Bisa jadi juga kerjaan setan itu ya. Jadi kita bisa lakukan ini untuk mengusirnya. Inilah ajimah yang ditulis ya. Ya, itu ajimahnya ditulis lantas dibakar. Mungkin tulis di kertas baru dibakar. Misalnya dalam kamar, tulis di kertas baru dibakar. Di lantai lah bakarnya, bukan kamarnya yang dibakar, lantainya yang dibakar. So berasap itu, biar asapnya keliling kemana-mana ya, untuk mengusir makhluk tersebut. Kemudian cara mengusir jin yang kedua, ajimah di bawah ini ditulis, lantas diubuhi dengan kayu yang dibakar. Dengan izin Allah, jin atau setan akan segera lari. Ini ajimahnya. Ya, ini ditulis, terus diubuhi dengan kayu yang dibakar, berarti arangnya itu ambil, diremas, di bubuk-bubuknya kasih begini, dibubuhi di tulisan tadi ya. Ya, itu untuk cara mengusir yang kedua. Ini tidak dibakar. Kemudian kita lanjut, cara mengobati penyakit bengkak. Nah, ini ada penyakit bengkak, biasa habis jatuh, atau bisa dibilang orang sekarang infeksi ya, istilah kedokterannya penyakit infeksi. Bisa juga infeksinya di dalam atau yang di luar yang kelihatan. Kalau yang di dalam itu yang agak susah. Biasa orang kalau infeksi itu minumnya antibiotik ya, atau asam pemanat, pamenat atau pemanat ya. Ya, itu untuk obat-obatannya, atau ada biasa obat Cina ya. Itu yang konsumsi obat-obatan. Tapi kalau untuk cara keilmuan mungkin Anda bisa coba ini. Cara mengobati penyakit bengkak. Surat Al-Fatihah dan ajimah di bawah ini ditulis. Insya Allah penyakit bengkak di kaki atau di seluruh tubuh akan segera sembuh dengan izin Allah. Ini ajimah yang ditulis. Jadi tulis dulu surat Al-Fatihah, terus dilanjut dengan di bawahnya tulis ajimah yang tadi. Nah, itu untuk menyembuhkan penyakit bengkak. Mungkin kalau sudah itu ditempel saja ya, ditempel dan dibawa gitu, bisa untuk kesembuhan orang yang bengkak di tubuhnya. Kemudian kita bahas lagi cara supaya hajatnya lekas terkabul. Ini untuk mengabulkan keinginan. Ajimah di bawah ini ditulis pada kain. Lalu ketika ada hajat atau mengurus atau punya maksud,
bawalah ajimah itu. Insya Allah hajat lekas dikabulkan. Cara menulisnya di tempat sepi sehingga orang lain tidak melihatnya. Ini ajimahnya. Ya. Ini ditulis di tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Jadi kita sendiri yang menulisnya, nggak boleh dilihat orang. Nah, itu tulisnya di kain. Kalau kita mau ngurus apa-apa supaya terkabul ya, selesai, bisa beres, aman, lancar urusan kita, itu ya. Kemudian cara mengambil hati seseorang, bagaimana supaya orang itu jadi suka sama kita, ya. Tunggu ya. Jika Anda ingin mengambil hati seseorang supaya menaruh rasa rindu atau rasa kasih sayang, maka tulislah nama-nama Samaiyali, Samayali, dan Asayali, dengan darah sembelihan katak dan menghadap matahari seraya membaca ayat akhir surat Asy-Syari, lantas menghadap selatan membaca ayat di bawah ini. Nah, kemudian ada ayat lagi di bawah ini yang dibaca. Nah, ini untuk memikat hati seseorang. Nah, kalau ini bisa dibilang pelet ya. Nah, ini pelet ekstrim. Kalau menurut saya yang begini itu tidak dibenarkan, tidak dianjurkan, karena dari metodenya ini menggunakan darah ya, darah kata. Itu berarti ditulis sebagai darah kata, berarti itu persembahannya. Itu tidak dianjurkan, tidak boleh. Nah, bisa jadi cara seperti ini dipakai para dukun untuk menjalankan hajat daripada pasiennya. Jadi misalnya dia memelet orang, datang ke dukun, "Mbah, saya suka sama si Anu, Mbah. Bagaimana si Anu bisa tertarik sama saya, Mbah, suka sama saya, Mbah? Oke, Mbah, berapapun saya bayar, Mbah." Wah, jadi dukunnya bilang, "Ya wes, 5 juta. Oh, mahal kali, Mbah. Katanya berapa aja mau dibayar. Ya wes, Mbah, saya bayar, Mbah, ditransfer. Ya, 5 juta. Dapat Mbah dukunnya hanya nulis seperti ini tadi, pakai darah kata, teret, sudah. Namanya diminta, namanya laki-laki, nama perempuan tulis. Jadi udah 1 minggu udah jadian dia. Dapat, kena pelet, teringat terus, sayang, rindu. Semuanya. Modal tulisan seperti itu saja 5 juta. Bagaimana kok orang kaya, anak konglomerat, anak bupati, anak presiden, atau anak apalah ya, anak pejabat, atau anak direktur, anak pengusaha, buat begini, minta 5 miliar juga nggak masalah, uangnya banyak. Begitu. Nah, itu dilarang ya, yang begitu. Saya hanya menjelaskan saja ini kerjaannya dukun-dukun bisa jadi menggunakan cara ini juga untuk pelet ekstrim. Ya, saran saya di sini saya pastikan ini melanggar aturan Islam. Jadi jangan dilakukan. Saya memberitahu ini hanya untuk sekedar Anda tahu saja ya. Cara kerjanya orang melet itu banyak caranya. Nah, ini salah satunya pelet ekstrim. Oke, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, pada part 3 ini. Setelah ini masih banyak lagi, masih ada banyak ya. Itu tadi cara. Untuk selanjutnya ada cara agar wanita tidak keluar rumah, ada cara menghilangkan sakit kepala lagi ya, ada sakit kepala ini bukan pakai lalat, ada cara
mahabbah ini banyak untuk pelet-pelet selanjutnya ini ya. Kita bahas untuk part 4 nanti kita bahas. Itu banyak membahas, saya lihat di sini mengenai pengasihan, asmara. Nah, istilah garis besarnya yang dikenal orang adalah pelet. Nah, itu banyak dibahas di part berikutnya selanjutnya. Jadi jangan lupa ikuti terus channel ini, tonton terus, jangan lupa like, subscribe-nya. Kalau Anda like itu berarti Anda juga itu artinya istilahnya berterima kasih juga lah sama saya gitu ya kalau like. Jadi saya juga semangat, oh banyak yang like, banyak yang like, maksudnya yang subscribe. Subscribe itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu adalah mengikuti. Nah, jadi kalau Anda mengikuti ini, tayangan ini, ingin mengetahui pengetahuan-pengetahuan dari sini, Anda bisa subscribe lah ya. Yang di luar negeri atau dimanapun yang melihat ya, kalau Anda nggak tahu bahasanya mungkin ada subtitle yang bisa munculkan di YouTube Anda. Setel saya subtitlenya nanti muncul sendiri itu apa yang saya katakan, muncul tulisannya ya. Jadi jangan lupa tetap tongkrongi terus channel ini. Setiap harinya atau setiap kali video saya akan muncul berita-berita atau info-informasi yang menarik yang berguna untuk kehidupan hari-hari Anda ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.